Halo, kami dari kelompok 6 TIK Agroindustri yang beranggotakan saya Adit, absen 72, Ade absen 40, Pridari absen 64, Fitriani absen 69, dan Gung Istri Anastasia absen 73. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan website untuk memperjualbelikan produk secara digital. Selain itu, pembuatan website ini mampu sebagai support brand awareness sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui produk kami akan menjadi tahu. Satoimo, stik yang dibuat dari talas asli berkualitas, menggunakan bahan pendukung terbaik sehingga menghasilkan produk yang lezat, renyah, dan gurih. Tidak menggunakan pengawet sehingga aman dikonsumsi semua kalangan. Kami ingin menciptakan produk organik lokal dengan kualitas terbaik yang menjunjung inovasi dan mewujudkan keberlanjutan. Baik, jadi proses dalam membuat website terkait dengan produk kami yaitu Satoimo menggunakan dua hal. Yang pertama, teman-teman harus punya WordPress aplikasi, dan yang kedua adalah SAM. Nah, WordPress sendiri teman-teman bisa peroleh dari wordpress.org/download. Kita turun ke bawah dan kita bisa download seri terbarunya yaitu 6.0. Nah, kenapa kita menggunakan CMS berupa WordPress? Itu karena CMS jenis ini adalah yang paling mudah dipahami dan paling banyak dipakai orang ketika membutuhkan komponen yang kompleks di dalam web. Biasanya WordPress jenis ini juga lebih baik dan digunakan karena memiliki plugin dan juga coding yang dapat memudahkan kita dalam mengatur isi web itu sendiri. Selain itu, kita juga akan lebih mudah dalam mengkomersialisasikan kegiatan di website kita atau aktivitas seperti monetize. Nah, yang kedua adalah kita harus mendownload SAM. SAM ini berguna untuk memfasilitasi database dalam website kita. Teman-teman bisa download di link ini, kemudian download yang pertama yaitu dengan kapasitas 64 bit. Nah, setelah teman-teman selesai mendownload installer terkait dengan WordPress dan juga SAM, biasanya WordPress akan masuk ke dalam menu download. Sedangkan SAM itu akan masuk ke data C. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah memindahkan installer WordPress tersebut ke dalam folder htdocs. Ini bertujuan karena salah satu web server nanti namanya Apache akan secara default merouting public, atau dengan kata lain alamat web nanti yang kita gunakan diperoleh dari folder ini. Selain itu, untuk memudahkan kita nanti menginput data, kita perlu mengubah nama folder installer ini menjadi folder yang alamat web yang kita inginkan. Dalam hal ini kami mengubahnya menjadi wp-ani. Perlu diketahui bahwa untuk membuat nama atau mengganti nama folder ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Tapi boleh diganti dengan menggunakan underscore. Setelah teman-teman memperoleh seluruh installer terkait dengan installer WordPress, teman-teman bisa jalankan dengan secara default, teman-teman next, kemudian teman-teman run. Dan yang kedua adalah SAM. Yang teman-teman harus lakukan adalah membuka folder SAM, kemudian mencari file, namanya adalah sam-control.exe. Teman-teman klik 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini terdapat 2 web server yang teman-teman harus jalankan. Yang pertama adalah Apache. Apache ini adalah web server lokal, dan yang kedua adalah MySQL. MySQL-nya adalah menjadi komponen yang akan menjadi basis dari database kita di website. Dia akan menyimpan foto, kemudian user, dan seluruh data yang ada di website kita nanti. Teman-teman bisa langsung start keduanya, lalu kita minimize, dan yang kedua selanjutnya kita harus masuk ke
localhost/phpMyAdmin. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus membuat basis data atau database secara mandiri, di mana caranya adalah teman-teman bisa lihat di kiri ada menu baru, teman-teman klik, kemudian dalam kolom ini teman-teman isi namanya, nama basis data sesuai dengan alamat website yang teman-teman inginkan. Misalnya contohnya dalam kelompok kami menggunakan WP Ani, kemudian kami klik buat, lalu nanti nama atau database baru teman-teman akan muncul di bawah. Berikutnya adalah teman-teman harus membuka browser dengan localhost / nama website teman-teman atau nama database teman-teman, kemudian /wp min admin. Nah, di awal alamat ini akan membawa teman-teman ke pengisian identitas awal website seperti username, kemudian membuat password, dan menentukan bahasa. Setelah teman-teman menyelesaikan hal itu, kemudian teman-teman bisa masuk ke link yaitu localhost / nama database teman-teman /wp-min-login.php. Dari hal yang teman-teman buat terkait nama pengguna, kemudian sandi, teman-teman masukkan di sini, dan kemudian teman-teman klik login. Baru nanti dari sini teman-teman masuk kembali ke website ini. Inilah dashboard dari website yang teman-teman buat. Nah, kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tema, sehingga kita tidak perlu membuat setiap komponen dalam website kita itu dari awal. Nah, salah satu tema yang bisa kita terapkan dalam hal ini adalah tema yang gratis, karena kalau misalnya temanya berbayar, berarti harus ada metode pembayaran yang kita tempuh. Salah satu yang menurut kami sesuai dengan gambaran dari produk kami adalah tema Kolibri WP. Kita sesuaikan. Nah, ini dia tata letak dari tema yang kami pilih. Ada gambar, kemudian ada tulisannya di sini, ada beberapa ornamen seperti garis panjang, dan kemudian kami berikan visi dari produk kami, kemudian sampai bawah ada banyak kolom juga. Nah, hal pertama yang menjadi fokus adalah membuat menu. Menu beranda atau menu home biasanya itu adalah hal yang menuju ke default dari website teman-teman. Jadi di sini di sebelah kiri sudah ada contohnya. Biasanya konten itu terdiri atas hal-hal berikut seperti about, features, client, testimonials. Ini teman-teman bisa edit sesuai dengan apa-apa saja yang teman-teman butuhkan. Kemudian kalau misalnya bagian header-nya biasanya ada di sini. Ini kami putuskan untuk menaruh logo dari produk kami. Kemudian ada menu-menu ini juga. Nah, ini menu-menu yang akan membawa kita ke bawah. Bagaimana cara menambahkan menu-menu ini? Teman-teman bisa klik add section seperti ini, kemudian components. Misalnya teman-teman mau buat columns, heading, button, icon, dan lain-lain, teman-teman bisa klik di sini, kemudian nanti akan muncul, dan teman-teman tinggal edit langsung, baik itu teksnya atau fotonya, seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal di bawahnya, seperti ini.
Ini tinggal teman-teman tambah aja, masih sama apa yang teman-teman butuhkan di komponen sini lengkap dengan seperti itu. Lalu bagaimana cara mengubah tulisan atau memberikan input gambar di dalam tema. Nah, di sini sudah terlihat ada kolom-kolom, teman-teman bisa langsung klik. Nah, ini sudah langsung bisa diedit tulisannya seperti yang teman-teman inginkan. Kalau misal kelompok kami langsung editnya dengan nama produk, kemudian ada jargonnya, lalu ini inovasinya, kemudian kalau misalnya kisah, ini sudah sesuai dengan template-nya, posisinya, tata letaknya. Teman-teman kalau misalnya mau menginput gambar, tinggal diklik, kemudian masuk ke style, kemudian klik di image-nya, tunggu sebentar, ya hasilnya akan seperti ini. Atau bisa teman-teman juga unggah berkas, pilih berkas, masuk ke dalam PC teman-teman, nanti tinggal dipilih file mana yang ingin teman-teman input, sisanya dipilih, kemudian diterapkan seperti itu. Begitu juga sampai ke bawah, tata letak ini bisa teman-teman edit, misalnya ada beberapa ornamen seperti line-nya bisa di kiri, di tengah, atau di kanan. Kemudian kalau misalnya mau merujuk, maksudnya kalau misalnya poin ini merujuk ke suatu tab baru, teman-teman bisa input link tab-nya di sini. Sehingga ketika diklik, nanti sifatnya seperti button. Ini juga seperti video produksi. Nah, ini kami menginput sebuah video, proses pembuatan dari produk kami. Ketika diklik nanti, karena ini sifatnya adalah button, maka sesuai dengan linknya dia akan masuk ke channel YouTube kami yang menerangkan tentang proses pembuatan dari produk kami. Begitu juga di bawahnya, tata letaknya sudah disesuaikan dengan tema, tinggal di-input gambar, di-input teksnya, kemudian sampai bawah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah salah satu komponen dalam website kami adalah form pemesanan. Nah, form itu bisa dibuat dalam menu Forminator, di mana ada forms, kemudian kita create. Kita pilih saja blank agar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita klik continue. Antara name kita bisa memasukkan nama, misalnya pemesanan. Lalu kita create. Nah, di sini kemudian sudah ada form baru, form pemesanan. Ini namanya. Kemudian kita perlu fields. Fields ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya yang pertama kita ingin ada nama, kemudian email, karena pemesanan berarti komponen-komponen yang kita harus tahu dari konsumen adalah nama, email, teleponnya dia, alamatnya dia, kemudian input ini misalnya teks, suatu keterangan terkait dengan produk yang mereka butuhkan. Kemudian ada select, misalnya kita dalam hal ini punya 2 varian rasa. Nah, kita bisa pakai jenis select. Misalnya kita butuh yang tadi, kemudian kita centang. Kita butuh select, kemudian kita butuh input, bukan input, mungkin text area. Oke, kita insert fields. Nah, ini dia sudah ada. Kemudian kita edit, misalnya karena target konsumen dari website kami atau dari produk kami adalah lokal, maka bahasanya yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Nama, nah ini adalah suggestion-nya dia, seperti optional. Seperti suggestion, misalnya siapa ya? Misalnya Aditya.
Seperti itu, kita apply. Kemudian alamat email. Misalnya aditya@gmail.com. Apply. Dan begitu seterusnya. Nah, itu nanti yang kita lakukan adalah bisa di-preview terlebih dahulu. Nah, ini dia adalah form yang bisa kita buat terkait dengan pemesanan. Nanti mengisinya seperti itu, silahkan dilanjutkan hingga ke bawah sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Baru setelahnya tinggal di-publish. Setelah di-publish, teman-teman bisa input ke awal. Nah, ini ada short code yang bisa teman-teman copy, kemudian teman-teman input di link tadi. Ini sudah di-save. Ada 2 yang aktif, tapi sekarang kita delete yang ini. Delete. Karena kita sudah punya yang pasti, teman-teman. Nah, jadinya tetap satu form pemesanan seperti itu. Nah, kemudian hal selanjutnya yang penting untuk teman-teman lakukan adalah menambah plugin. Plugin ini berfungsi dalam banyak hal yang dapat tentunya memudahkan teman-teman menggunakan website. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan website adalah website ini crash atau dia ada errornya sedikit, dan itu mungkin akan berpengaruh terhadap data dalam database teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, teman-teman bisa menambah plugin yang dalam hal ini kami gunakan adalah WP Reset. WP Reset ini adalah komponen yang membantu kalau misalnya terjadi crash, teman-teman bisa mereset melalui plugin ini. Teman-teman bisa tambah baru. Kemudian cari plugin. Sesuai dengan namanya. Nah, ini adalah plugin yang saya dan teman-teman gunakan dalam website kami. Banyak juga plugin yang lain, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Berikut merupakan tampilan website Satoimo. Alasan kami memilih tema ini karena desainnya simple, elegan, dan juga minimalis. Pada website ini terdapat 4 menu, yaitu beranda, kisah, produk, dan juga kontak. Pada menu beranda, kita dapat melihat nama produk, logo, slogan, dan juga visi dari perusahaan. Selanjutnya, pada menu kisah, kita dapat melihat kisah awal dari Satoimo dan perjalanannya hingga tahun ini. Selanjutnya, pada menu produk, kita dapat melihat video produksi, Satoimo. dan juga varian rasa dari Satoimo, yaitu barbecue dan juga balado. Selain itu, pada menu produk juga terdapat form pemesanan. Lalu terdapat testimonial yang berasal dari pengamat keripik Indonesia dan petani talas beleleng. Alasan kami mencantumkan testimonial karena untuk memberikan gambaran dan kepercayaan kepada konsumen. Berikutnya, kita menampilkan tim dari Satoimo itu sendiri. Kenapa kita mencantumkan tim? Untuk membangun kepercayaan publik bahwa pendiri dari perusahaan ini
nyata. Dan menu terakhir yaitu kontak, di mana pada menu ini terdapat WA, email, dan juga Instagram dari Satu Imo. Nah, pada web kami memfasilitasi konsumen untuk melakukan pemesanan secara langsung. Dikarenakan jangkauan pasar kami itu lokal Indonesia, maka ada beberapa yang harus dipenuhi konsumen apabila ingin melakukan pemesanan. Pada form pemesanan, konsumen dapat mengisikan identitas diri lengkap, yaitu meliputi nama lengkap konsumen, kemudian alamat, kemudian kota, provinsi, kode pos, nomor telepon konsumen, selanjutnya konsumen dapat memilih jenis produk yang ingin dipesan. Setelah memilih jenis produk, kemudian tentukan jumlah yang ingin dipesan. Apabila ada keinginan khusus yang ingin dipesan untuk produsen, maka konsumen dapat menuliskan pada kolom keterangan, seperti misalnya produk jenis Satu Imo barbecue tidak terlalu pedas. Kemudian, setelah semuanya terisi, konsumen mengeklik tombol pesan. Setelah itu, pesanan akan diproses oleh perusahaan. Baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching. Thank you.